Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Mail the Explorer dan kali ini adalah episode ke-8 Utak-atik Tes Bakat Skolastik. Seperti biasa saya akan berbagi ke teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa LPDP, website gratis tempat kita belajar tes bakat skolastik. Ini ada dari simulasites.com. Link lengkapnya seperti biasa saya letakkan di deskripsi video ini. Ini adalah tampilan pertama simulasites.com. Teman-teman nanti diminta untuk bikin akun. Setelah berhasil bikin akun, teman-teman bisa langsung cari ujian, pilih yang LPDP. Di sini ada 4 kali simulasi dan dari keempat ini yang gratis cuma yang pertama. Klik simulasi tes, ambil paket, setujui, bayar 0 rupiah. Nah, di sini soal-soalnya sudah dikelompokkan berdasarkan materi ujian. Ada numerik, kepribadian, verbal, dan pemecahan masalah. Untuk tes kepribadian ini sendiri ketika nanti tes real, itu tidak ada jawaban benar maupun jawaban salah. Jadi ini pure kepribadian masing-masing peserta ujian. Yang perlu teman-teman pelajari adalah numerik, verbal, dan pemecahan masalah. Urutan kemunculan soal itu dimulai dari verbal dulu, baru numerik, dan terakhir pemecahan masalah. So, let's get started with the verbal kategori. Soal nomor 1, film komedi bikin kita tertawa, film horor bikin kita takut. Soal nomor 2, geologi adalah salah satu jenis ilmu. Beringin adalah salah satu jenis pohon. Kompor menghasilkan api. Kipas menghasilkan angin. Soal nomor 4, penyakit diare bisa disebarkan oleh lalat. Penyakit cikungunya bisa disebarkan oleh nyamuk. Soal nomor 5, bila ragu, maka harus segera diselesaikan. Jadi bila ada curiga, ya segera atau cepat-cepat dikonfirmasi. Soal nomor 6, kardiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jantung. Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan. Soal nomor 7, di sekolah siswa belajar, di laboratorium ilmuwan meneliti. Soal nomor 8, murid membaca buku di perpustakaan. Nasabah menyimpan uang di bank. Soal nomor 9, semua binatang adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup akan mati. Tidak semua binatang berekor dapat memanjat. Kuda adalah binatang berekor, maka karena kuda adalah binatang berekor, maka kuda adalah makhluk hidup. Karena semua makhluk hidup akan mati, maka kuda akan mati. Soal nomor 10, sementara sarjana adalah dosen. Semua dosen harus meneliti, maka dari kalimat pertama saja kita sudah bisa jawab, sementara sarjana adalah dosen, berarti ada sementara yang lain, bukan dosen. Soal nomor 11. Setiap siswa di kelas 10 memiliki kalkulator grafik. Setiap orang yang memiliki kalkulator grafik mengerti tentang fungsi trigonometri. Roni adalah siswa kelas 10. Maka karena Roni adalah siswa kelas 10, dia punya kalkulator grafik. Nah, karena setiap orang yang punya kalkulator grafik mengerti tentang fungsi trigonometri, maka Roni mengerti tentang fungsi trigonometri. Soal nomor 12. Semua bunga berwarna cerah penyerbukannya dibantu serangga. Sebagian bunga di taman berwarna cerah, maka sebagian bunga ini yang berwarna cerah akan dibantu penyerbukannya oleh serangga. Jadi B. Soal nomor 13. Semua penipu pandai bicara dan ramah. Tuan Ed tidak ramah tetapi pandai bicara. Maka karena Tuan Ed tidak ramah, dia tidak memenuhi kategori penipu yang harus pandai bicara dan ramah. Jadi jawabannya adalah ini, Tuan Ed bukan seorang penipu meskipun pandai bicara. Soal nomor 14. Bila naik kereta api harus membayar kontan atau memakai tiket abonemen. Jaki naik kereta api padahal tidak membayar kontan, maka pilihannya dia harus pakai tiket abonemen. Jadi ini jawabannya, Jaki membayar dengan tiket abonemen. Soal nomor 15, korban yang memiliki tabungan kurang dari 3 juta rupiah mendapat bantuan dan hadiah. Rumi menerima bantuan tetapi tidak menerima hadiah. Jadi Rumi tidak memenuhi kriteria untuk dapat bantuan dan hadiah. Alasannya karena tabungannya tidak kurang dari 3 juta rupiah atau A. Untuk soal ini sebetulnya saya agak ragu karena tidak kurang dari 3 juta itu bisa saja sama dengan 3 juta rupiah. Cuma di kunci jawaban itu A, jadi saya ikuti aja bahwa lawan kata dari kurang itu lebih. Soal nomor 16. Bahan katun lebih baik daripada bahan nilon. Bahan yang lebih baik, lebih tahan lama, dan lebih mahal.
Maka dari semua pilihan jawaban ini bertitik fokus pada bahan nilon. Karena sudah jelas bahwa bahan katun lebih baik daripada nilon, otomatis bahan nilon tidak lebih baik dari bahan katun. Nah, karena tidak lebih baik dari bahan katun, maka dia tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal. Jadi ini jawabannya. Soal nomor 17. Andre adalah adik Nunung. Nina adalah kakak Andre dan lebih muda daripada Nunung. Siapakah yang paling tua? Kalau teman-teman tidak percaya diri dengan soal ini dengan langsung berpikir, bisa pakai oret-oretan. Disusun dari yang tertua sampai yang termuda. Tetapi sebetulnya kata kuncinya itu di sini tidak ada yang menyebutkan orang yang lebih tua daripada Nunung. Kayak ini Andre, dia lebih muda dari Nunung karena dia adiknya. Nina, dia meskipun kakak Andre tapi lebih muda daripada Nunung, jadi Nunung lebih tua. Sehingga bisa langsung ditemukan bahwa yang paling tua adalah Nunung. Soal nomor 18. Faik adalah seorang anak yang sulit disuruh makan. Faik bersedia makan nasi jika sudah dibelikan makanan favoritnya. Jika sudah punya permen coklat, kita ingat-ingat permen coklat, Faik bisa melupakan roti keju. Roti keju lebih disukai Faik daripada es krim, sehingga Faik bersedia menukar es krim dengan roti keju. Tetapi statement ini bilang roti keju bisa dilupakan oleh permen coklat. Jadi permen coklat masih nomor satunya Faik. Next, kesukaan Faik terhadap es krim sama besarnya dengan kesukaannya terhadap es jus durian. Tidak ada hubungannya dengan permen coklat. Jadi es krim dengan es jus durian sama, tapi tidak bisa menggantikan si permen coklat. Dan Faik lebih menyukai roti keju daripada mangga arum manis. Still, the number one permen coklat gak bisa digantikan. Makanan paling favorit apakah yang bisa dibelikan ibu untuk Faik agar bersedia makan nasi? Jelas jawabannya adalah permen coklat. Soal nomor 19. Pada suatu perguruan tinggi, setiap mahasiswa diharuskan untuk menjadwalkan 8 mata kuliah, yaitu F, G, H, J, K, L, M, dan N. Seluruh mahasiswa mengambil satu mata kuliah secara berurutan setiap semesternya dan tidak ada mata kuliah yang diulang. Jadwal dari ke-8 mata kuliah tersebut dibatasi oleh hal-hal berikut. Agar lebih cepat, langsung ketika setelah dibacakan kategori, langsung eliminasi jawaban yang melanggar kategori tersebut. Pertama, N selalu diambil di semester pertama. Ini statement yang nggak terlalu diperlukan karena di pertanyaan itu yang diminta adalah semester 2 hingga semester 8. Lanjut ke pembatasan yang kedua, F selalu diambil segera setelah mata kuliah G diambil. Berarti G dulu, baru langsung setelahnya itu F. Ini mengeliminasi pilihan jawaban B, yang kedua ini, sama yang kelima atau E. Biasa kita sebut. Tinggal A, C, dan D. Batas ketiga, H harus diambil sebelum mata kuliah F. Pilihan jawaban D salah karena H-nya setelah F, tinggal A dan C. J dan M harus dipisahkan oleh 2 semester yang berurutan. Pilihan A jelas salah karena J dan M dipisah 3, jadi tersisa pilihan jawaban yang betul, yaitu pilihan jawaban ketiga atau C. Soal nomor 20. Tono akan keluar negeri selama 1 bulan untuk urusan dagangannya sehingga ia harus memilih salah satu dari 3 bawahannya yang akan menggantikannya di kantor. Beberapa informasi yang menjadi dasar keputusan Tono sebagai berikut. Anto cukup kreatif dan cukup baik memimpin, namun ia sering sakit sehingga terkesan kurang rajin bekerja. Jadi di sini ada 4 pertimbangan bagi Tono untuk memilih bawahannya, yaitu kreatif, soal kepemimpinan, soal kesehatan, dan soal kerajinan. Jadi menurut saya akan lebih baik jika teman-teman dalam mengerjakan soal ini melakukan pembobotan. Pertimbangan pertama soal kreativitas, yang kedua adalah soal kepemimpinan, dan yang ketiga adalah soal kesehatan, yang terakhir soal kerajinan. Dan karena ada 3 bawahan yang dibandingkan, jadi saya akan coba buat pembobotannya. Untuk yang paling itu kita beri bobot 3, untuk yang cukup itu bobot 2, dan yang paling bawah itu kita kasih bobot 1. Pertama untuk kreativitas. Anto cukup kreatif dan cukup baik. Ini berarti Anto ada di nomor 2. Anto di kreativitas nomor 2, dia punya bobot 2 untuk kreativitas, kemudian untuk kepemimpinan dia juga di bobot 2. Namun ia sering sakit sehingga terkesan kurang rajin. Dia paling banyak sakit, berarti dia ada di paling belakang dengan bobot 1. Nah, karena sering sakit kemudian dinilai kurang rajin bekerja. Dia
di bagian kerajinan ada di bobot 1. Kedua, Hasan paling kreatif dan cukup sehat. Berarti Hasan ada di depannya Anto, bobotnya 3, dan cukup sehat. Berarti soal kesehatan ada di nomor 2, bobotnya 2. Tetapi masih kalah dari Rudi dalam hal kerajinan. Soal kerajinan di sini ada Rudi dengan bobot 3 karena dia mengalahkan Hasan. Baru Hasan di nomor 2 dengan bobot 2. Dan masih kalah dari Anto dalam kepemimpinan. Jadi Anto di nomor 2 karena Hasan kalah berarti dia ada di nomor 3. Bobotnya 1. Terakhir dalam kreativitas Rudi masih di bawah Hasan dan Anto. Rudi ada di bawah Hasan dan Anto berarti ada di sini. Bobotnya 1, tetapi ia paling rajin. Betul, ini paling rajin si Rudi. Paling sehat, jadi Rudi di sebelah kirinya Hasan dan Anto, bobotnya 3. Dan paling bagus memimpin, jadi ini Rudi juga di posisi pertama dengan bobot 3. Nomor 20 soalnya jika dilihat keunggulan masing-masing aspek maka orang yang paling besar peluangnya untuk dipilih Tono adalah, kita jumlahkan bobot untuk masing-masing orang. Untuk Hasan sama dengan 3 tambah 1 tambah 2 tambah 2 yaitu 8. Untuk Anto 2 tambah 2 tambah 1 tambah 1 sama dengan 6. Dan untuk Rudi 1 tambah 3 tambah 3 tambah 3 10. Jadi dengan bobot tertinggi maka Rudi adalah orang yang paling besar peluangnya untuk dipilih Tono. Soal nomor 21, pernyataan berikut yang tidak tepat adalah Anto dan Hasan masih kalah sehat dibandingkan dengan Rudi. Ini benar, Hasan dan Anto masih kalah sehat dibanding Rudi. B, Anto dan Rudi mengalahkan Hasan dalam hal kepemimpinan. Anto dan Rudi mengarahkan Hasan di kepemimpinan. Oke, betul. C, tidak ada yang dapat mengalahkan Hasan dalam hal kreativitas. Benar, ini Hasan bobotnya 3, tertinggi sendiri di kreativitas. Pilihan D, kekurangan Anto dibandingkan dengan Hasan dan Rudi adalah dalam hal kerajinan dan kesehatan. Benar juga, baik di kerajinan maupun di kesehatan Anto di nomor urut paling bawah. Terakhir, Anto masih lebih rajin daripada Hasan. Anto lebih rajin dari Hasan jelas salah. Tanpa memeriksa statement selanjutnya, maka jawabannya adalah E. Soal nomor 22. Calon pengganti Tono yang paling berpeluang untuk dipilih secara berurutan adalah, kita lihat dari skor totalnya, Rudi, Hasan, Anto. Jawabannya E. Soal nomor 23, jika Tono mempertimbangkan aspek kreativitas saja sebagai kriteria utama, maka pernyataan yang paling tepat adalah kreativitas ini yang paling atas. Hasan menduduki peringkat pertama dengan bobot 3, disusul Anto dan Rudi. A. Anto adalah pilihan terbaik. Salah. B. Hasan paling tepat untuk dipilih. Ya. Ini jawabannya. Selesai di kelompok soal verbal, bisa kita finish. Warna hijau menandakan benar, artinya 23 soal sudah kita jawab dengan benar. Next, kita akan lanjut ke numerik. Soal nomor 1, ada 2 pola, dimulai dari 11, dan yang dimulai dari 2. Untuk yang dimulai dari 11, itu ke 13, 15, 17, 19, itu artinya bilangan ganjil dimulai dari 11. Jadi setelah 19 adalah di rumpang yang kedua itu diisi 21. Ada pilihan C dan D. Kemudian pola yang kedua adalah 2, 4, 6, 8. Jadi bilangan genap dimulai dari 2. Setelah 8 berarti di sini diisi 10. Sehingga jawabannya adalah 10 dan 21. Soal nomor 2, 13 ke 16 setengah itu ditambah 3 setengah. 16 setengah ke 20 juga ditambah 3 setengah. Dan seterusnya berlanjut sehingga ini 27 ditambah 3 setengah yaitu 30 setengah. Soal nomor 3, 240 ke 240 itu dibagi 1. 240 ke 120 dibagi 2, 120 ke 40 dibagi 3, berarti ini 40 dibagi 4, hasilnya adalah 10. Soal nomor 4, ini agak unik, selalu ada angka 9 yang mengapit angka 12 dengan 12. Jadi ini secara otomatis bisa langsung kita isi 12 dan sini 12. Kemudian angka yang diapit oleh 19 ini baru membentuk pola
9 ke 15 itu plus 6, berlanjut 15 ditambah 6 itu 21, 21 ditambah 6 yaitu 27. Jadi jawabannya adalah 12, 27, dan 12. Soal nomor 5, ini hampir sama dengan soal nomor 1. Ada dua pola, satu pola adalah untuk angka ganjil dimulai dari 23, dan pola kedua adalah bilangan genap dimulai dari 2. Itu angka genap setelah 8 yaitu 10, dan 31 setelah 31 angka ganjil yaitu 33. Jadi 10 dan 33. Soal nomor 6, ini ada dua pola juga, 1, 8, 27, 64, 125. Mereka merupakan bilangan pangkat 3. Jadi ini 1 pangkat 3, 8 itu 2 pangkat 3, 27 itu 3 pangkat 3, 64 4 pangkat 3, dan 125 adalah 5 dipangkatkan 3. Untuk pola yang kedua, 2 ini merupakan hasil dari 2 kali 1 kuadrat. 12, 3 kali 2 kuadrat. 36 merupakan hasil dari 4 dikali 3 kuadrat. 80 itu 5 dikali 4 kuadrat. Sehingga untuk yang ditanyakan, ini berurut dari 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dikalikan dengan ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. 5 kuadrat itu 25. 25 dikali 6 hasilnya ialah 150. Ini jawabannya 150. Soal nomor 7. Berapakah nilai B jika teman-teman menjumpai soal seperti ini? Tanda bintang maupun tanda kurung kurawal itu harus diganti dengan operasi aritmatika lainnya kayak seperti tambah, kurang, kali, bagi, sama dengan, sehingga mereka bisa membentuk sebuah cerita. Dalam kasus soal ini, 8 bintang 2 kurung kurawal 14 itu bisa disusun cerita 8 kali 2, 16 dikurang 2, maka hasilnya adalah 14. Kemudian 9 bintang 3 kurung kurawal 24, maka akan menghasilkan 9 kali 3 dikurang 3, maka hasilnya adalah 24. Dan untuk yang ditanyakan 10 bintang 4, artinya 10 kali 4 dikurang 4 sama dengan 36. Jadi B yang ditanyakan di dalam soal adalah 36. Soal nomor 8, ada A, O, P, B, Q, R, dan seterusnya. Ini kan sebetulnya berurutan ya, dari A ke B kemudian yang ditanyakan. Itu langsung kita bisa tebak jawabannya itu C, A, B, kemudian C. Ini bisa kita tebak bahwa mereka berurutan karena pola lainnya yang ada di dalam soal ini juga berurutan. O, P, diseling B, langsung ke Q, R. Mereka kan juga berurutan. Sehingga ini memperkuat bahwa A langsung B, setelahnya ya A aja setelah B, yaitu C. Soal nomor 9. Seutas rantai dipotong menjadi 5 bagian, sehingga potongan-potongan tersebut membentuk suatu barisan geometri. Jika potongan rantai terpendek adalah 2 cm dan potongan rantai terpanjang adalah 32 cm, maka panjang rantai semula adalah, kata kunci dari soal ini adalah barisan geometri. Kemudian suku pertama dari barisan geometri yang terbentuk itu A sama dengan potongan rantai terpendek yaitu 2 cm. Setelah itu ada potongan terpanjang atau U5, suku kelima. Karena ini kan dipotong jadi 5 bagian. U5 sama dengan 32 cm. Yang ditanyakan adalah panjang rantai semula. Panjang rantai semula itu berarti 5 bagian yang sudah dipotong tadi. Kalau sebelum dipotong, dia panjangnya berapa? Artinya kan sebetulnya total panjang. Atau kalau di barisan geometri itu S5. Untuk rumus Sn geometri sendiri itu terbagi jadi 2. Ada Sn sama dengan A dikalikan R pangkat N-1 per R-1 dan Sn sama dengan A pangkat 1 min R pangkat N dibagi 1 min R pangkat N. Di soal ini terpendeknya 2 cm dan terpanjangnya 32, berarti deretnya ini naik karena semakin lama potongannya semakin panjang. Jadi kita menggunakan rumus deret naik, di mana R lebih dari 1. Kemudian untuk mencari Sn, kita memerlukan nilai R. Nilai R ini bisa diambil melalui U5 yang sama dengan 32.
2. Di geometri, rumus UN akan sama dengan A kali R dipangkatkan N min 1. Sehingga untuk U5 maka A-nya 2, R-nya dipangkatkan 5 dikurang 1 yaitu 4. U5 itu 32, 32 sama dengan 2 dikalikan R pangkat 4. Sehingga R pangkat 4 sama dengan 32 dibagi 2 yaitu 16. Jadi R sama dengan 16 di akar pangkat 4 yaitu 2. Baru masuk ke rumus SN sama dengan A kali R dipangkatkan N dikurangi 1 dibagi R min 1. S5 sama dengan A-nya itu 2, R-nya juga 2 dipangkatkan 5 dikurang 1 dibagi R-nya 2 dikurang 1 sama dengan 62. Soal nomor 10. Y kuadrat dibagi 3 dikurang 1 sama dengan Y ditambah 15 per 3. Kumpulkan semuanya di ruas kiri, Y pangkat 2 per 3 kurangi 1 dikurangi Y dikurangi 15 per 3. 15 per 3 itu kan 5, jadi langsung bisa ditulis min 5 sama dengan 0. Jadi Y kuadrat per 3 min Y dikurang 6 sama dengan 0. Masing-masing ruas dikalikan 3 menghasilkan Y kuadrat min 3Y dikurang 18 sama dengan 0. Baru dari sini kita faktorkan, cari dua angka yang jika dijumlahkan menghasilkan min 3 dan jika dikalikan menghasilkan min 6. Maka akan ketemu min 6 dan plus 3 sama dengan 0. Dari sini ketahuan bahwa Y sama dengan 6 atau Y sama dengan min 3. Karena yang ditanya adalah nilai Y positif, maka Y-nya sama dengan kita ambil yang sama dengan 6. Soal nomor 11. Sebuah toko memiliki sejumlah kue. Jumlah kue di toko tersebut diketahui sama dengan sepertiga dari jumlah kue di sebuah pabrik. Kalau kita analogikan jumlah kue di sebuah pabrik itu X, maka jumlah kue di toko tersebut itu sepertiga X. Atau bisa kita tulis sebagai X per 3. Kemudian toko tersebut menjual seperempat dari kue-kue yang ada di toko pada hari pertama. Jadi X per 3 ini dikurangi seperempatnya. Seperempat dari X per 3. Ini tidak usah kita kerjakan seperempatnya dikalikan dengan X per 3. Gampangnya begini teman-teman, X per 3 itu kan ibaratnya satu bagian gitu misalnya. Kalau diambil seperempatnya berarti kan masih ada sisa 3/4-nya. Gampangnya seperti itu. Jadi X per 3 dikurangi seperempat X per 3 sama dengan 3/4 X per 3. Nah dari sini bisa disederhanakan. 3/4 dikali X per 3. Ini 3-nya bisa dicoret sama dengan X per 4. Ini pada hari pertama. Kemudian pada hari kedua, pembeli membeli 3 kue dari toko tersebut. Jadi yang tadinya X per 4, sekarang sisa kuenya tinggal X per 4 dikurang 3. Setelah itu, 1/5 dari kue-kue yang tersisa di toko dibeli oleh pembeli lainnya. Ini kan tadinya X per 4 min 3. Kemudian dibeli 1/5-nya. 1/5 dari ini X per 4 min 3. Caranya sama dengan ketika kita ngitung yang di bagian ini. Ini satu bagian, dikurangi 1/5-nya. Berarti kan sisanya 4/5. 4/5 dari X per 4 dikurangi 3. Setelah transaksi tersebut, artinya bagian ini, toko memiliki 14 kue yang tersisa. Jadi ini sama dengan 14. 4/5-nya kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi X per 4 min 3 sama dengan 14 kali 5/4. Masing-masing ruas dikalikan 4 menghasilkan X min 12 sama dengan 14 kali 5, 70. Sehingga X sama dengan 70 ditambah 12 yaitu 82 kue. Soal nomor 12. Pada tahun 2015, Indah berumur 6 windu. 1 windu sama dengan 8 tahun, jadi 6 windu sama dengan 6 kali 8, yaitu 48 tahun. Berapakah umur Indah pada tahun 1988? 2015 ke 1988 itu kan dikurangi 27. Jadi umurnya ini 48 dikurangi 27 sama dengan 21
tahun. Ini jawaban untuk soal nomor 12. Soal nomor 13. Seutas tali dibagi menjadi 4 bagian sehingga panjang potongan-potongan tersebut membentuk suatu barisan geometri. Ini sama seperti soal sebelumnya tentang barisan geometri tali yang dipotong-potong. Jika potongan tali terpendek adalah 1 meter, ini langsung bisa kita nyatakan sebagai A. Dan potongan tali terpanjang adalah 27 meter, artinya ini adalah U4 karena tali dipotong jadi 4 bagian, 27. Maka panjang tali semula adalah, pertama-tama kita perlu cari nilai R menggunakan rumus UN sama dengan AR pangkat N-1. U4 sama dengan A-nya 1, berarti di sini ada R dipangkatkan 4 kurangi 1 yaitu 3. U4-nya di sini adalah 27, maka R sama dengan 27 di akar 3 yaitu 3. Baru kemudian kita akan mencari panjang tali semula menggunakan rumus SN. SN sama dengan A dikalikan R pangkat N-1 dibagi R dikurangi 1. N-nya sendiri adalah 4, A-nya 1, R-nya 3, dipangkatkan 4, dikurangi 1, bawahnya 3 dikurangi 1, sama dengan 40 meter. Ini jawaban untuk soal nomor 13. Soal nomor 14. Perbandingan buku milik Ali dan Bobby adalah 5:7. Saya simbolkan Ali sebagai A dan Bobby sebagai B. A dibanding B sama dengan 5:7. Sedangkan perbandingan buku milik Ali dan Cika, saya simbolkan Cika dengan C, adalah 3:8. Jika jumlah buku mereka bertiga adalah 76, maka berapa jumlah buku milik Ali? Untuk kasus soal seperti ini, kita harus bikin perbandingan bersama. Caranya adalah dengan melihat unsur yang sama di kedua perbandingan. Di sini ada si Ali. Ali muncul di perbandingan pertama, muncul juga di perbandingan kedua. Di atas dia punya 5 bagian, di bawah dia punya 3 bagian. Nah, untuk bikin sama, kita cari kelipatannya yang terdekat. 5 dengan 3, yaitu 15. Jadi si Ali di bagian atas 15, Ali si bagian bawah juga 15. Nah, temannya juga harus ngikut. Kalau ini 5 jadi 15, itu dikali 3, ini 7 juga harus dikali 3, yaitu 21. Begitu juga dengan perbandingan yang di bawah. 3 kali 15 itu kali 5, ini 8 juga harus dikali 5, jadi 40. Sehingga perbandingan bersamanya A banding B dibanding C itu akan sama dengan 15 dibanding 21 dibanding dengan 40. Yang namanya perbandingan itu kan punya pengalik ya. Bisa kali 1. Artinya kalau ini 15, ini 21, ini 40. Bisa kali 2. Kalau ini 30, ini 42, ini 80, dan seterusnya. Artinya ada pengaliknya lah. Jadi bisa ditulis juga 15x, 21x, dan ini adalah 40x. X-nya ini pengaliknya. Dari sini baru kita bisa sambungkan dengan kalimat berikut. Jika jumlah buku mereka bertiga adalah 76, jadi 15x ditambah 21x ditambah 40x sama dengan 76. 15 tambah 21 tambah 40 sama dengan 76x. 76x sama dengan 76, maka x-nya sama dengan 1. Jadi faktor pengalinya itu 1. Sekarang yang ditanyakan, berapa jumlah buku milik Ali? Milik Ali itu 15x, sementara x-nya itu 1. Jadi 15 kali 1 yaitu 15. Soal nomor 15. Menurut saya soal ini agak membingungkan dan cenderung tidak bisa dijawab sebetulnya. Karena yang diketahui di soal itu perbandingan 5P per Q sama dengan 2. Ini akan sama artinya dengan P per Q sama dengan 2/5. Hampir sama kayak soal nomor 14 tentang perbandingan. Bedanya di nomor 14 itu ada clue yang menyatakan jumlah buku ketiga orang. Yang itu mengantarkan kita untuk mencari tahu faktor pengalinya berapa. Sementara di soal nomor 15 itu tidak ada clue yang mengantarkan kita faktor pengalinya berapa. Jadi sah-sah aja kalau misalnya P-nya sama dengan 2, Q-nya sama dengan 5. Bisa juga ditulis P-nya sama dengan 4, ya Q-nya sama dengan 10 karena dikalikan 2. Ini membingungkan. Misalnya untuk pilihan jawaban yang ini, P-1 sama dengan 3. Artinya P sama dengan 3 plus 1, yaitu 4. Ya boleh aja.
P-nya 4, berarti Q-nya 10. Karena ini 2 kali 2 jadi 4, 5 kali 2 jadi 10. Ini bisa benar. B juga bisa benar. P plus Q sama dengan 3. Ini kalau kita buat bentuk P-nya aja, berarti kan P sama dengan 2/5 Q. Nah, untuk membuktikan pilihan jawaban B itu bisa benar, kan tinggal kita substitusikan. P plus Q sama dengan 3, P-nya 2/5 Q plus Q sama dengan 3. Di sini nanti akan ketemu juga Q-nya. Kalau kita kerjakan, ini 7/5 Q sama dengan 3, maka Q sama dengan 15/7. Jawaban yang ketiga itu pun bisa benar. Misalnya, P dan Q itu pasangan 2/5. P-nya 2, Q-nya 5. 2 kuadrat itu 4. Q itu 5, kurangi 1 juga 4. Jadi 4 ya sama dengan 4. Jadi A, B, C itu bisa benar. Karena sekali lagi tidak ada clue yang mengantarkan kita mengenai faktor pengalinya berapa. Yang jelas pilihan jawaban D otomatis salah ya. Karena dari sini P per Q sama dengan 2/5. Jadi P-nya itu 2/5 Q. Untuk menghasilkan P, Q perlu dikalikan 2/5 atau 0,4. Berarti kan nilai Q-nya jelas lebih gede kan daripada P. Karena perlu dikali 0,4 dulu, baru bisa mencapai nilai P. Kemudian untuk pilihan jawaban yang kelima atau E ini, P kuadrat lebih dari Q. Ini ternyata setelah dilakukan pengecekan justru nilai P kuadrat itu bisa lebih dari, bisa sama dengan, bisa kurang dari Q. Mengacu ke rumus ini ya teman-teman, P sama dengan 2/5 Q. Misalnya Q-nya itu minus 5. Dengan menggunakan rumus P sama dengan 2/5 Q, maka Q yang sama dengan min 5 akan memiliki pasangan P yaitu min 2. Maka untuk hubungan P kuadrat dengan Q, P-nya ini kan min 2 dikuadratkan, dia 4, positif 4. Terus Q-nya min 5, maka P kuadratnya akan lebih besar dari Q. Kemudian jika Q-nya sama dengan 0, maka kalau kita masukkan ke rumus ini, maka P-nya juga akan sama dengan 0. Sehingga hubungan antara P kuadrat dengan Q, P kuadratnya itu kan 0 kuadrat ya, 0. Jadi ya P kuadrat akan sama dengan Q. Lalu untuk misalnya Q sama dengan 5. Melalui rumus ini juga, Q-nya diganti 5, 5 dibagi 5 habis, kali 2, maka P-nya akan sama dengan 2. Yang mengakibatkan hubungan antara P kuadrat dengan Q, P-nya 2 dikuadratkan jadi 4, 4 itu akan kurang dari 5. D dan E otomatis salah, A sampai C itu bisa benar. Karena kita tidak memiliki clue mengenai faktor pengali dari perbandingan ini. Sehingga nomor 15 itu tidak bisa dijawab menurut saya. Saya sudah baca kunci jawabannya, dia memilih C. Saya ikuti aja. Soal nomor 16, 0,4036 dibagi 0,004. Ini bisa teman-teman langsung hitung, hasilnya 100,9. Cuma untuk sekedar mengingatkan untuk soal ini, 0,4036 dibagi 0,004 itu akan sama dengan, kita bikin bentuk pecahannya, 4036 dibagi, di belakang koma ada 4 angka, berarti pembagiannya adalah 10.000, kemudian dibagi dengan 0,004 itu sama, artinya di belakang koma ada 3 angka, jadi 4/1000. Nah, untuk mengerjakan pembagian pecahan maka harus dibalik, ini kali, atasnya 1000, bawahnya jadi 4. Ini 1000-nya bisa coret, hilang 3 nolnya, baru 4036 dibagi 4, itu 1009, 1009 dibagi 10, jadi 100,9. Ini jawaban untuk soal nomor 16. Soal nomor 17, seorang pengajar mengajar di sebuah lembaga pendidikan selama 6 bulan sebelum pindah ke lembaga lain. Berapa gaji pengajar tersebut pada bulan terakhir? 1. Gaji pertama pengajar tersebut adalah 5 juta rupiah. 2. Jumlah gaji pengajar selama mengajar adalah 36 juta rupiah. Ini tidak ada informasi yang menyatakan apakah gaji tiap bulannya itu tetap atau tidak tetap. Misalnya nih, di gaji pertama
dia 5 juta. Cuma kan tidak ada info di gaji kedua, ketiga, dan seterusnya, dia tetap 5 juta atau enggak. Jadi kita masih belum bisa jawab pertanyaan ini. Di pernyataan kedua, jumlah gaji pengajar selama mengajar adalah 36 juta rupiah. Sekali lagi, kita tidak tahu tiap bulan itu dia beneran dapat 6 juta, yang artinya ini 36 dibagi 6 itu kan 6 juta. Atau misalnya bulan pertama 6 juta, bulan kedua 7 juta, bulan ketiga 5 juta. Kan kita tidak tahu itu. Tidak ada informasi yang membuat kita yakin, oh tiap bulan itu segini nilai gajinya. Sehingga soal nomor 17 ini jawabannya adalah yang E. Informasi 1 dan informasi 2 tidak cukup. Kita masih perlu informasi tambahan, yaitu mengenai besaran gaji tiap bulan. Soal nomor 18, perbandingan harga buku matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris adalah 5:3:2. Berapakah harga buku bahasa Indonesia? 1. Jumlah harga buku matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris adalah Rp500.000. 2. Harga buku matematika adalah Rp250.000. Jadi sebenarnya kalau ingat dengan bahasa di soal 14, kita bisa langsung bilang bahwa pakai info yang ada di nomor 1 pun kita bisa menjawab. Pakai info yang ada di nomor 2 pun kita juga sebenarnya udah bisa menjawab. Langsung saja kita ke pembuktiannya. Kita akan periksa untuk pernyataan yang pertama. Kita pakai rumus perbandingan bersamanya, matematika banding bahasa Indonesia dibanding bahasa Inggris. Saya simbolkan MA dan S, 5:3 banding 2. Ingat yang namanya perbandingan itu ada faktor pengali, jadi bisa kita tulis 5x banding 3x banding 2x. Pernyataan 1 menyatakan bahwa jumlah harga buku matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris adalah 500.000. Jadi ini dijumlahkan 5x tambah 3x tambah 2x itu 10x sama dengan 500.000. Sehingga x-nya sama dengan 500.000 dibagi 10 yaitu 50.000. Di sini kita bisa tentukan harga buku bahasa Indonesia itu A, dia 3x, 3 kali 50.000 yaitu 150.000. Terbukti bahwa pernyataan 1 itu cukup untuk menjawab pertanyaan. Kemudian untuk pernyataan kedua, harga buku matematika adalah 250.000. Kita lihat perbandingan buku matematika dengan bahasa Indonesia. M dibanding A itu 5 dibanding 3. Jadi kalau M-nya itu 250.000, 5 ke 250.000 itu kan dikali 50.000. Jadi ya tinggal kita kalikan 3 dikali 50.000, 150.000. Terbuktikan bahwa pernyataan 2 juga cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi jawabannya adalah D. Soal dapat dijawab dengan menggunakan salah satu informasi saja. Soal nomor 19. Sebuah balok memiliki panjang sisi AB adalah X plus 2 cm. Berapakah volume balok tersebut? Pernyataan 1, panjang sisi segitiga ACE memiliki rasio Pythagoras 5:12:13. Pernyataan 2, luas persegi panjang EFGH adalah 64 cm. Ini adalah gambar balok ABCD EFGH. Kalau kita bicara soal balok, maka kita perlu data panjang, data lebar, dan data tinggi dari balok tersebut. Karena rumus volume balok adalah panjang dikali dengan lebar kali tinggi. Untuk pernyataan 1 sendiri, panjang sisi segitiga ACE memiliki rasio Pythagoras 5:12:13. Ini A, C, kemudian E. Perbandingan sisi-sisinya adalah AE itu 5, AC itu 12, dan EC 13. Tapi ingat bahwa angka-angka ini merupakan angka dalam perbandingan yang memiliki faktor pengali. Jadi panjang AE itu sebetulnya bukan 5, melainkan 5K atau 5 bagian. AC-nya jadi 12K dan seterusnya ke EC sama dengan 13K. Dengan demikian, dari pernyataan 1, kita tidak bisa menghitung volume balok tersebut karena kita tidak memiliki data yang kita butuhkan. Tidak ada panjang, tidak ada lebar, dan tidak ada tinggi. Kalaupun ada tinggi yaitu AE, kita cuma punya info 5K. Dan itu masih dalam bentuk variabel K atau kelipatan atau bagian atau faktor pengalinya. Jadi untuk menggunakan pernyataan 1, kita masih belum bisa menjawab yang ditanyakan di soal yaitu volume balok. Kemudian kita periksa untuk
Pernyataan kedua, luas persegi panjang EFGH adalah 64 cm. EFGH karena ini balok jelas sama luasnya dengan ABCD. Luas ABCD itu kan P dikali L. Jadi P kali L ini udah ketemu 64. Sehingga data yang kurang tinggal T aja. Tetapi di sini tidak tersedia. Jadi untuk pernyataan 2 pun tidak bisa menjawab soal mengenai volume balok tersebut. Kemudian kalau misalnya kita gabungkan baik pernyataan 1 dan 2 kita pakai bersama-sama. Ini pun akan tetap menghasilkan T-nya itu 5K. Sehingga jika dikalikan maka akan menghasilkan 320K. Nah, ini tetap juga tidak bisa menjawab yang diinginkan dari soal yaitu volume balok. Oleh karena itu soal nomor 19 jawabannya E. Bila informasi 1 dan informasi 2 saja tidak cukup, masih memerlukan informasi tambahan. Soal nomor 20. Berapakah nilai Y? Pernyataan 1, 4X ditambah 3Y sama dengan 10. Pernyataan 2, 6X ditambah 4Y sama dengan 2. Teman-teman ketika menjumpai soal seperti ini, perlu diingat bahwa yang namanya untuk mencari salah satu variabel, entah itu yang ditanya X maupun Y, kita harus punya lebih dari satu bentuk persamaan untuk bisa kita lakukan eliminasi maupun substitusi. Karena kalau misalnya kita hanya punya satu bentuk persamaan, misalnya 1 aja atau 2 aja, itu nilai Y-nya nanti masih ada nilai X-nya. Jadi dalam kasus soal nomor 20, kita perlu keduanya. Sehingga sebetulnya kita bisa langsung jawab, jawabannya itu D, hanya bisa dijawab dengan kedua informasi. Untuk pembuktiannya sendiri adalah kurang lebih seperti ini. 4X ditambah 3Y sama dengan 10, 6X ditambah 4Y sama dengan 2. Karena kita ingin mencari nilai Y, maka yang perlu dieliminasi adalah variabel X-nya. Sehingga di atas bisa kita kali 3, kemudian yang bawah dikali 2. Biar nilai koefisien X-nya sama, yaitu 12. Sehingga bisa kita eliminasi. Bagian atas menjadi 12X ditambah 9Y sama dengan 30. Untuk bagian bawah 12X ditambah 8Y sama dengan 4. Kemudian kita kurangi sehingga menjadi 12X kurangi 12X habis. 9Y kurangi 8Y jadi tinggal Y. Sama dengan 30 dikurangi 4 yaitu 26. Terbukti bahwa dua pernyataan ini harus kita gunakan bersama-sama untuk menjawab soal berapakah nilai Y. Jadi jawabannya adalah D. Hanya bisa dijawab dengan kedua informasi. Soal nomor 21. Seorang ibu menabung di bank dengan saldo awal tahun sebesar 5 juta rupiah. Jika bank memberikan bunga 8% per tahun, berapakah saldo tabungan ibu setelah 8 bulan? Pernyataan pertama, saldo bunga yang diperoleh setiap tahun diinvestasikan kembali ke tabungan ibu setiap bulan. Pernyataan 2, setelah 4 bulan ibu menambahkan 1 juta rupiah ke dalam tabungannya. Jika kita lihat pilihan pernyataan 1 maupun 2, kita harus menggunakan konsep bunga majemuk. Karena ada clue di pernyataan 1 bahwa bunga yang diperoleh akan diinvestasikan kembali ke tabungan setiap bulan. Begitu juga dengan clue di pernyataan kedua, ada penambahan 1 juta di bulan keempat. Ini menandakan bahwa perhitungan bunga tidak hanya didasarkan pada saldo awal yaitu 5 juta rupiah, melainkan ada juga intervensi dari bunga yang diinvestasikan kembali setiap bulannya, atau penambahan 1 juta rupiah setelah bulan ke-4. Just info untuk teman-teman, ini adalah perbedaan bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal itu hanya menghitung bunga berdasarkan jumlah pokok pinjaman atau modal awal. Sementara bunga majemuk menghitung bunga berdasarkan jumlah pokok dan bunga yang sudah terakumulasi dari periode sebelumnya. Adapun rumus bunga majemuk bulanan adalah S sama dengan P dikalikan dalam kurung 1 ditambah R per N dipangkatkan N kali T. S ini adalah saldo akhir, P adalah saldo awal, kemudian R
adalah tingkat bunga tahunan. Di soal nomor 21 ini 8% angkanya. Kemudian N sebenarnya namanya itu frekuensi penggabungan bunga per tahun. Nilainya adalah dalam soal nomor 21, karena ini per tahun, 1 tahun itu ada 12 bulan, jadi N-nya diganti 12. Kemudian T waktu dalam tahun, yaitu 8 bulan dibagi 12 bulan. Ini T besarnya 8/12. Sebetulnya dengan kita tahu bahwa semua parameter di sini dari saldo awal hingga waktu dalam tahun bisa kita temukan dalam informasi di sini, maka kita sebetulnya sudah bisa ngejawab bahwa soal nomor 21 itu jawabannya adalah C. Bisa dijawab dengan salah satu informasi saja. Mau pakai informasi pertama, kita bisa jawab saldo akhirnya berapa, mau pakai informasi kedua, saldo akhirnya juga kita bisa temukan. Karena parameter ini semuanya ada. P-nya 5 juta, R-nya 8% atau 0,08, N-nya 12, dan T-nya 8/12. Di real test, teman-teman tidak usah membuktikan sampai berapa nilai saldo akhirnya, cukup langsung jawab C, karena parameter-parameter ini semuanya bisa diisi. Tapi di sini saya mencoba untuk memberikan pembuktian secara lengkap, maka kita akan periksa satu persatu dari pernyataan pertama. Di sini P-nya adalah 5 juta, dikali 1 ditambah R itu 8% atau 0,08 dibagi 12, kemudian dipangkatkan dengan 12 dikali 8/12. Ini sama saja dengan pangkat 8. Maka hasilnya adalah Rp5.272.973. Jadi fix pernyataan 1 bisa menjawab pertanyaan. Untuk pernyataan yang kedua, perhitungannya tidak akan sama dengan pernyataan pertama karena terdapat penambahan 1 juta pada bulan kelima. Jadi periodenya akan ada 2. Periode pertama adalah 4 bulan pertama dan periode kedua adalah 4 bulan terakhir. Untuk yang periode 4 bulan pertama, maka P-nya atau modalnya itu masih 5 juta dikalikan dengan 1 ditambah 0,08/12 dipangkatkan N-nya 12 kali T. T-nya ini kalau di pernyataan 1 8/12, maka di pernyataan kedua 4 bulan pertama dia 4/12 karena 4 bulan pertama. Nah, 12 dikalikan 4/12 itu kan 4. Jadi langsung sederhanakan aja di sini pangkat 4. Maka hasilnya 5.134.673. Ini untuk 4 bulan pertama. Kemudian 4 bulan yang kedua, P-nya ini yang tadinya 5 juta akan berubah jadi ini ditambah 1 juta sehingga P-nya berubah ke 6.134.673 dikalikan dalam kurung 1 plus R-nya 0,08, N-nya 12, terus N kali T-nya sama dengan yang periode pertama, yaitu 4, maka hasilnya 6.299.907. Artinya baik pakai pernyataan 1 maupun pakai pernyataan 2, masing-masing soal ini tuh sudah bisa dikerjakan. Sehingga jawabannya C. Tetapi kembali lagi saya ingatkan ke rekan-rekan, pengujian seperti ini itu kalau di model soal kecukupan data tidak terlalu diperlukan. Asalkan angka-angka yang diperlukan di rumus yang terkait, P-nya berapa, R-nya berapa, N-nya berapa, T-nya berapa, itu sudah bisa kita temukan informasinya. Jadi itu bakal menghemat waktu banget buat teman-teman ngerjain soal. Next soal nomor 22, seorang pengusaha menginvestasikan sejumlah uang di pasar saham setiap bulannya. Pada bulan ke-6, berapa investasi pengusaha tersebut? Pernyataan 1, pengusaha tersebut menginvestasikan sejumlah 2 juta rupiah setiap bulannya. Pernyataan 2, pengusaha tersebut memiliki pendapatan sejumlah 10 juta rupiah setiap bulannya. Kalau teman-teman perhatikan, dengan kita menggunakan informasi yang pertama ini aja, kita bisa tahu bahwa pengusaha tersebut menginvestasikan 2 juta setiap bulannya. Jadi, kalau misalnya ditanya bulan ke-6 investasinya berapa, ya tinggal 2 juta dikalikan 6, yaitu 12 juta rupiah. Sehingga pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab. Coba kalau ke pernyataan 2. Pengusaha tersebut memiliki pendapatan sejumlah 10 juta rupiah setiap bulannya. Kita kan nggak tahu nih berapa yang dia investasikan setiap bulan. Kita cuma tahu gajinya. Sehingga di bulan ke-6 pun kita tidak bisa memprediksikan investasi pengusaha tersebut jumlahnya berapa sih. Ya karena kita nggak tahu nominal yang diinvestasikan berapa. Jadi cukup pakai informasi yang pertama. Jadi jawabannya adalah ini.
bila soal dapat dijawab dengan menggunakan informasi satu saja. Soal nomor 23, berapakah selisih usia ibu dan putrinya? Pernyataan 1, usia ibu 40 tahun dan usia ibu 4 kali usia putrinya. 2, jumlah usia ibu dan putrinya adalah 50. Nah, kalau kita menggunakan pernyataan 1, usia ibu 40 diketahui. Nah, usia ibu yang 40, ini 4 kali usia putrinya. Jadi, berapa dikali 4 yang hasilnya 40? Ya, itu perhitungan sederhana, jadi hasilnya 10. Sehingga selisihnya bisa kita kurangkan langsung. 40 dikurangi 10, yaitu 30. Jadi pernyataan 1 itu cukup untuk ngejawab ini. Selanjutnya kita periksa ke pernyataan 2. Jumlah usia ibu dan putrinya adalah 50. Nah, di sini kan kita nggak tahu ya, proporsi usia ibu dan putri itu berapa. Kalau di pernyataan 1 kan jelas, usia ibunya itu 4 kali usia putrinya. Kalau di pernyataan 2, itu cuma diketahui jumlahnya, tapi nggak tahu proporsinya. Jadi, kalau hanya menggunakan nomor 2, kita nggak bisa ngitung usia ibunya berapa, usia putrinya juga berapa. Akhirnya kita nggak bisa ngitung selisihnya berapa. Jadi cukup pakai pernyataan 1 saja. Jawabannya adalah ini. Bila soal dapat dijawab dengan menggunakan informasi 1 saja. Soal nomor 24. X adalah himpunan bilangan bulat tak nol. Apakah jumlah semua bilangan di X merupakan bilangan genap? Pernyataan 1, jumlah dari semua bilangan ganjil adalah genap. Pernyataan 2, jumlah dari semua bilangan positif adalah ganjil. Saya rasa untuk menjawab soal nomor 24, teman-teman perlu perhatikan penjumlahan bilangan ganjil dan genap. Kalau ganjil ditambah ganjil, itu dia hasilnya genap. Kalau ganjil ketemu genap, itu hasilnya akan ganjil. Nah, kalau genap ketemu genap, maka hasilnya adalah genap. Berdasarkan informasi di soal, X adalah himpunan bilangan bulat tak nol. Jadi X itu sebenarnya terdiri dari bilangan yang ada ganjilnya, ada genapnya juga. Bisa juga ada positifnya, juga ada negatifnya. Yang jelas dia bukan 0. Nah, sekarang kita periksa untuk pernyataan pertama. Jumlah dari semua bilangan ganjil adalah genap. Ini ganjil ketemu ganjil, semuanya kalau dijumlahkan genap dari X. Nah, kalau semua bilangan ganjilnya udah dijumlahkan, berarti kan di X ini sisa bilangan genap. Nah, bilangan genap yang tersisa dari himpunan bilangan X ditambah dengan keseluruhan bilangan ganjil yang merupakan genap, ya hasilnya akan genap. Nah, di sini berarti kita sudah bisa ngejawab pertanyaan yang ditanyakan soal nomor 24. Apakah jumlah semua bilangan di X merupakan bilangan genap? Jawabannya iya. Semua bilangan di X merupakan bilangan genap. Itu kalau kita pakai pernyataan 1. Kalau kita menggunakan pernyataan 2, jumlah dari semua bilangan positif adalah ganjil. Informasi ini jelas nggak cukup untuk ngejawab pertanyaan. Karena bisa jadi jumlah dari semua bilangan negatif itu bisa genap, bisa ganjil. Nah, kalau ganjil ketemu ganjil, kan hasilnya genap. Nah, kalau ganjil ketemu genap, hasilnya ganjil. Jadi masih ada 2 kemungkinan yang berbeda. Sehingga pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi jawabannya adalah yang ini. Bila soal dapat dijawab dengan menggunakan informasi 1 saja. Soal nomor 25. Berapakah volume total dari suatu balok S? Pernyataan 1, panjang salah satu rusuk balok S adalah 5. Pernyataan 2, luas salah satu sisi dari balok S adalah 35. Yang perlu teman-teman hafal untuk mengerjakan soal ini adalah rumus balok. Rumus balok itu V sama dengan P kali L dikalikan dengan T. P itu panjang, L itu lebar, T-nya itu tinggi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di soal nomor 21 tentang perbungaan tadi, untuk ngejawab soal-soal jenis kecukupan data kayak gini, selama teman-teman bisa menemukan angka yang dibutuhkan di rumus, itu kalian bisa langsung ngejawab soalnya. Kayak untuk soal nomor 25 nih, kita butuh angka di P. Kita juga butuh angka L, kita juga butuh angka T. Angka P bisa kita lihat di pernyataan 1. Tetapi kalau kita cuma pakai pernyataan 1 aja, apakah cukup untuk ngitung volume? Kan enggak. Kita masih punya L, kita juga masih butuh T. Lalu di pernyataan 2. Luas salah satu sisi dari balok S adalah 35. Nah, rumus luas ini kan sebenarnya panjang salah satu sisi dikalikan dengan panjang sisi yang lain. Nah, sisi-sisi ini kan panjangnya bisa P, bisa L,
bisa T. Jadi kalau yang dimaksud luas salah satu sisi, ini bisa aja luas yang dari P kali L, bisa luas L kali T, bisa juga merupakan luas yang merupakan P dikalikan T. Jadi tidak ada informasi yang spesifik menjelaskan luas ini tuh asalnya dari perkalian siapa dengan siapa. P kali L, P kali T, atau L kali T. Dari sini, kita bisa langsung menyimpulkan jawabannya itu E. Informasi 1 dan informasi 2 nggak cukup. Masih perlu informasi tambahan. Khususnya di pernyataan kedua, kita butuh tahu luasnya ini asalnya dari P dikali L, atau P dikali T, atau L dikalikan T. Selesai, semua soal sudah dijawab. Ada satu soal yang dinyatakan salah, yaitu nomor 4. Ini di pembahasan websitenya bilang jawabannya 12, 27, 12, dan kita juga tadi udah ngerjakan sama-sama, hasilnya juga ini. Mungkin dari pihak pengelola websitenya ya, kurang ada skrip atau yang gimana yang biar dia jadi hijau gitu, bukan merah. Artinya udah selesai semua. Selanjutnya kita akan ke kategori yang terakhir, yaitu pemecahan masalah. Soal nomor 1 ini ada paragraf yang bisa teman-teman baca. Pertanyaannya adalah, dalam konteks tantangan demografi Jepang, mengapa TFR secara konsisten di bawah 2,1 dianggap sebagai masalah yang signifikan bagi masa depan negara tersebut, dan implikasi spesifik apa yang mungkin ditimbulkannya bagi ekonomi dan masyarakat. Di paragraf ketiga ini dijelaskan bahwa total fertility rate atau TFR mewakili rata-rata jumlah anak yang diharapkan akan dilahirkan oleh seorang wanita selama hidupnya. Di Jepang sendiri pada tahun 2020 angka TFR-nya 1,29. Jadi rata-rata wanita di sana akan lebih banyak yang gak punya anak atau melahirkan hanya satu. Ini logika rata-rata aja sih. Kalau dia bunyinya 1,6 atau 1,7 berarti kan cenderung mendekati angka 2, berarti yang lebih banyak ibu-ibu di sana melahirkan 2 anak. Tapi karena ini mendekati 1, yaitu 1,29, berarti kemungkinan ibu-ibu di sana melahirkan 0 atau 1 anak. Ambang batas TFR sendiri itu 2,1. Artinya bila suatu negara memiliki angka 2,1 TFR-nya, maka mampu untuk mempertahankan populasinya. Ketika TFR di bawah 2,1, maka akan menyebabkan penurunan populasi khususnya untuk yang muda-muda. Di sini disebutnya sebagai populasi yang mengalami penuaan. Karena orang-orang mudanya semakin sedikit untuk menggantikan orang-orang yang tua. Dengan populasi muda yang sedikit, otomatis populasi usia kerja juga menyusut. Hal ini akan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Dengan demikian, akhirnya beban kesejahteraan juga semakin tinggi. Dari sini bisa kita jawab bahwa untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah C. TFR di bawah 2,1 mengakibatkan populasi menua, artinya yang muda-muda ini semakin dikit untuk gantiin yang tua. Karena usia mudanya sedikit, maka angkatan kerjanya juga menyusut dan punya dampak ke pertumbuhan ekonomi dan sistem kesejahteraan sosial. Soal nomor 22, bacaannya masih sama. Apa 3 faktor utama yang berkontribusi terhadap rendahnya TFR Jepang, dan apa langkah-langkah kebijakan potensial yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan ini secara efektif? Di bacaan sendiri ini ada clue yang bisa kita highlight. Rendahnya TFR ini disebabkan beberapa faktor, ada 1 sampai 4, sehingga bisa kita perkirakan nih jawabannya itu apa. Tapi saya pribadi agak ragu dengan soal ini karena di kunci jawaban itu C. Sementara di pilihan jawaban C, ini ada satu kata yang cukup mengganjal bagi saya, yaitu mengubah. Mengubah itu kan sebenarnya beda dengan berubahnya, beda dengan perubahan gitu ya. Kalau di bacaan kan tulisannya berubahnya. Kalau ini kan mengubah. Itu agak ragu saya. Namun saya akan coba bahas dari sudut pandang pembuat kuncinya. Kalau kita perhatikan dari A sampai E jelas salah. Karena yang berubah itu norma sosial. Ini di faktor pertama, yang berubah norma sosial, sementara di sini dibilang perubahan norma hukum. Jadi E langsung bisa kita eliminasi. Di pilihan jawaban A, perubahan norma sosial, tekanan ekonomi, dan populasi yang menua menerapkan insentif pajak untuk keluarga besar. Pajak itu tidak disebutkan sama sekali di bacaan. Teman-teman bisa nanti recheck lagi. Dari paragraf 1 sampai terakhir itu tidak ada menyebutkan tentang pajak. Jadi A pun bisa kita simpulkan kurang tepat. Di pilihan B, meningkatnya harapan hidup, budaya tempat kerja, dan tekanan ekonomi, memperkenalkan program pendidikan untuk mempromosikan nilai-nilai keluarga dan membatasi jam kerja.
Untuk mempromosikan nilai-nilai keluarga, saya tidak setuju karena yang seharusnya dipromosikan adalah bagaimana caranya masyarakat itu di Jepang ingin berkeluarga untuk menjawab faktor perubahan norma sosial ini. Karena di sana kan orangnya lebih memilih karir daripada keluarga. Untuk C, mengubah norma sosial, ini bisalah kita analogikan sebagai perubahan norma sosial. Budaya tempat kerja betul, ini di faktor ketiga. Kemudian populasi yang menua juga betul, ada di faktor keempat. Kemudian untuk langkah-langkahnya, dukungan pengasuhan anak yang komprehensif, ini bisa ngejawab faktor nomor 1, ini kan disebutkan tentang pengasuhan anak. Kemudian langkah yang kedua, skema perumahan yang terjangkau. Ini bisa menjawab faktor tekanan ekonomi dan pendidikan keluarga berencana. Dan untuk langkah yang terakhir yaitu pendidikan keluarga berencana, ini bisa menjawab faktor pertama, perubahan norma sosial, dan faktor keempat yaitu populasi penuaan, agar bisa seimbang antara karir dengan memulai keluarga serta meningkatkan keputusan untuk memiliki anak. Soal nomor 3, apa implikasi potensial dari penurunan populasi Jepang untuk sistem perawatan kesehatan negara dan layanan perawatan lansia dengan mempertimbangkan perubahan struktur usia populasi selama beberapa dekade mendatang? Seperti yang sudah dijelaskan di soal nomor 1 tadi, penurunan populasi Jepang itu disertai dengan populasi yang menua, di mana proporsi orang-orang tua meningkat sedangkan populasi yang muda-muda menurun. Mereka-mereka yang tua itu kan umumnya butuh layanan kesehatan ya untuk perawatan diri, sehingga otomatis permintaan terhadap layanan kesehatan juga akan meningkat. Nah, jika terus meningkat, ini kan tentu akan melebihi sumber daya manusia maupun fasilitas yang udah tersedia di Jepang kan. Nah, kalau permintaan untuk SDM semakin berlebih, semakin meningkat dan berlebih, ini akan menyebabkan kekurangan tenaga kerja. Sementara kalau permintaan terhadap fasilitas kesehatan ini juga semakin tinggi dan berlebih, ya akan mengakibatkan peningkatan biaya baik bagi pemerintah maupun individu yang mencari perawatan. Sehingga jawabannya adalah A. Populasi yang menua akan menciptakan permintaan yang lebih tinggi untuk layanan kesehatan dan perawatan lansia, yang mengarah ke potensi kekurangan tenaga kesehatan profesional yang terampil dan peningkatan biaya. Soal nomor 4 ini berkaitan dengan tabel. Kesimpulan apa yang dapat Anda tarik dalam data yang diberikan pada wacana? A. Jumlah penduduk konsisten menurun tiap tahunnya. B. Penurunan jumlah penduduk terjadi tiap dekade. Ini salah, karena di 2010 ini naik. C. Juga salah, karena dibilang proyeksi TFR bergantung pada jumlah penduduk. Ini di 2010, jumlah penduduknya kan naik 128 jutaan, tapi TFR-nya justru turun. Pilihan jawaban D, tahun 2050 menjadi tahun terakhir penurunan jumlah penduduk. Ini juga salah, karena di tahun 2050 ini sifatnya masih diproyeksikan. Belum tentu. Kita masih tidak tahu di 2060 akan naik atau justru malah turun juga. Pilihan jawaban E, jumlah penduduk tahun 2030 sampai 2050 merupakan nilai proyeksi yang dapat berubah tergantung kondisi. Nah, ini baru benar karena belum terjadi kan. Dan jika di masa depan pemerintah Jepang bisa mengatasi soal rendahnya TFR ini, ada kemungkinan TFR-nya bisa meningkat. Jadi masih bergantung sama kondisi. Soal nomor 5, ini bacaannya beda, tentang kebakaran hutan. Soalnya adalah apa penyebab utama kebakaran hutan di Indonesia berdasarkan data yang diberikan. Kalau kita ngelihat di paragraf pertama, kalimat yang kedua, kebakaran ini sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia dengan pembukaan lahan dan praktik pertanian menjadi penyebab utamanya. Jadi intinya aktivitas manusia yang terdiri dari pembukaan lahan dan praktik pertanian. Kemudian secara spesifik ditegaskan lagi di paragraf kedua, kalimat ketiga, praktik pembukaan lahan seperti pertanian tebang bakar marak terjadi. Sehingga jawabannya adalah pertanian tebang bakar dan pembukaan lahan. Soal nomor 6, tahun berapa yang mengalami kebakaran hutan paling tinggi di Indonesia? Otomatis bisa kita langsung jawab di tahun 2019. Total kebakaran yang tertinggi, lahan yang terdampak juga paling tinggi. Jadi jawabannya adalah 2019. Soal nomor 7, apa akibat dari kebakaran hutan di Indonesia terhadap negara tetangga? Kita bisa lihat di paragraf 1 kalimat terakhir. Konsekuensi dari kebakaran hutan ini tidak terbatas pada Indonesia saja. Mereka juga memiliki implikasi luas untuk iklim global dan kesehatan orang yang tinggal di negara tetangga. Jadi untuk negara tetangga itu soal kesehatan.
Jawabannya adalah C, dampak buruk pada kualitas udara dan kesehatan. Soal nomor 8. Bagaimana jumlah total kebakaran hutan berubah selama periode 5 tahun? Kalau kita ngelihat tabel di sini, kita dapati informasi bahwa jumlah total kebakaran hutan itu berfluktuasi selama periode 5 tahun. Tetapi tidak ada tren penurunan yang berkelanjutan atau penurunan yang tajam. Ini 10 ke 9 ke 8 itu kan tidak terlalu signifikan. Sementara dari 8 ke 11, 11 ke 13 ini cukup signifikan. Dari 8 langsung 11, 11 langsung ke 13. Jadi jawabannya itu bukan A karena nggak stabil turun, tadi ada naik. Peningkatan yang signifikan juga bukan karena tadi ada turunnya dulu baru naik. Jawabannya adalah C, berfluktuasi tetapi umumnya meningkat. Nomor 9, ini bacaan baru lagi. Berdasarkan paragraf 1, simpulan yang benar adalah kalau kita lihat di paragraf pertama, kalimat kedua. Setiap antibiotik memiliki cara kerja yang berbeda, misalnya merusak dinding sel bakteri atau merusak cara bakteri memperbanyak diri. Ini memiliki makna bahwa tidak ada satupun jenis antibiotik yang memiliki mekanisme kerja yang sama dalam menghambat mekanisme bakteri untuk hidup dan berkembang biak. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 10. Berdasarkan paragraf 3, simpulan yang paling benar adalah di kalimat ketiga, paragraf ketiga, penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus tidak membutuhkan antibiotik. Misalnya batuk pilek dan influenza. Tapi di kalimat-kalimat berikutnya, jika gejala flu atau batuk pilek sudah mengarah ke infeksi, apalagi pasien sudah memiliki risiko tinggi mengalami infeksi bakteri seperti pasien dengan diabetes, penyakit paru, dan lain sebagainya, antibiotik bisa digunakan. Jadi jawabannya adalah D. Penderita penyakit kronis seperti asma dan diabetes membutuhkan antibiotik sebagai solusi pengobatan. Soal nomor 11 berdasarkan paragraf 2, simpulan yang benar adalah kita bisa ke paragraf 2 lalu lihat di kalimat kedua. Jika diberikan dengan tidak tepat dan tidak sesuai indikasi, maka lebih banyak terdapat risiko dan efek samping. Jadi jawabannya adalah E, antibiotik seperti obat pada umumnya memiliki lebih besar efek sampingnya daripada manfaatnya jika digunakan tidak sesuai indikasi pemakaian. Soal terakhir berdasarkan grafik, simpulan yang benar adalah A, pemakaian antibiotik pada pasien penyakit dalam. Ini pada bulan November dan Desember persentasenya paling rendah. Ini jawaban yang salah karena untuk yang paling rendah di November itu bukan penyakit dalam melainkan penyakit anak. B. Pemakaian antibiotik oleh pasien pada bulan Desember dari semua jenis penyakit selalu lebih tinggi persentase pemakaiannya daripada bulan November. Ini juga salah karena di penyakit dalam justru November lebih tinggi persentasenya ketimbang Desember. C. Pasien dengan penyakit yang berhubungan dengan obgyn paling sering menggunakan antibiotik dalam pengobatannya. Ini benar karena persentasenya semuanya lebih tinggi daripada penyakit-penyakit lain. Selesai, kita lihat semuanya udah hijau, artinya benar semua. Dan inilah hasilnya, semua soal sudah kita jawab. Di soal numerik ada satu yang salah, tapi itu karena permasalahan skrip websitenya ini. Baiklah, itu saja latihan soal dari website simulasitest.com. Selamat berjuang untuk teman-teman yang akan menghadapi tes LPDP di tahun 2025 ini, baik yang batch 1 maupun batch 2. Saya doakan semuanya lancar dan sukses. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini, like, kemudian komen, dan share ke teman-teman yang membutuhkan juga untuk berjuang di LPDP. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.